Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi jamalal wujuda wa arsala nabiyyina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'utsu ila kafatil insi wal jin. Shalawatullahi wa salamuhu ala khairil khalqi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Segala puji hanyalah milik Allah yang telah menjadikan indah segala wujud, yang telah mengutus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmat bagi seluruh alam. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan melainkan Allah yang Maha Esa dan tidak ada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya yang diutus kepada seluruh manusia dan jin. Semoga rahmat dan keselamatan tetap tercurah pada sebaik-baik makhluk Muhammad, semua keluarganya, sahabatnya, serta para pengikutnya yang berbuat kebaikan sampai akhir zaman. Pemirsa yang budiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun Anda berada, semoga Anda selalu dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, disehatkan badannya, dilimpahkan rezekinya, ditambahkan ilmunya, diberkahkan hidupnya. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang budiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita jumpa lagi di cermin, yaitu ceramah minimalis. Di kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan satu judul dengan judul surga dan kenikmatannya. Kemudian subjudulnya adalah pengertian dan tingkatan-tingkatan surga. Kata surga berasal dari bahasa Arab, yaitu al-jannah, yang berarti suatu tempat di akhirat nanti yang penuh dengan kenikmatan, kelezatan, kemegahan, kesenangan, dan kebahagiaan yang sengaja disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk hambanya yang bertakwa dan beramal soleh. Segala apa yang terdapat di dalam surga itu belum pernah terlihat oleh mata, belum pernah terdengar oleh telinga, dan belum pernah pula terlintas dalam benak setiap manusia, karena sangat tinggi dan luar biasanya, sehingga tidak satupun kenikmatan dan kemewahan duniawi yang dapat menandinginya. Sebagaimana yang telah diterangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam firman-Nya yang artinya sebagai berikut: dan di hari itu disediakan, didekatkanlah surga kepada orang-orang yang bertakwa. Quran surat Asy-Syu'ara ayat 90. Firman-Nya pula yang artinya sebagai berikut: dan orang-orang yang beriman serta beramal soleh, mereka itulah penghuni surga, mereka kekal di dalamnya. Quran surat Al-Baqarah ayat 82. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga telah menegaskan di dalam firman-Nya yang artinya, dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Quran surat Al-Imran ayat 155. Di samping ayat-ayat tersebut di atas, masih banyak lagi ayat-ayat Al-Quran yang menerangkan tentang surga, bahkan tidak kurang dari 90 ayat. Di dalam sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, juga telah diterangkan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda yang artinya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, aku telah menyediakan untuk hambaku yang soleh-soleh, yaitu surga yang belum pernah dilihat oleh mata dan belum terdengar oleh telinga, serta belum pernah terlintas dalam hati manusia. Muttafaqun alaih. Yang kedua adalah tingkatan dan nama-nama surga.
sebagaimana yang telah diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kitab sucinya Al-Qur'an, bahwa surga yang telah disediakannya bagi hamba-hambanya yang beriman dan bertakwa itu mempunyai tingkatan dan nama yang bermacam-macam. Dan seseorang akan mendapatkan kenikmatan dan penghuni surga sesuai dengan tingkat ketakwaan dan amal soleh yang telah dilakukannya selama hidup di dunia. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya sebagai berikut, dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal soleh sesungguhnya akan kami tempatkan mereka pada tempat-tempat yang tinggi di dalam surga. Quran Surat Al-Ankabut ayat 58. Diterangkan pula dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim dan Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, yang artinya sebagai berikut, surga itu terdiri dari 100 tingkat, antara tingkatan yang satu dengan tingkatan yang lain jaraknya seperti antara langit dan bumi, dan tingkatan yang paling tinggi adalah surga Firdaus. Adapun tingkatan dan nama-nama surga sebagaimana yang telah diterangkan dalam Al-Quran itu adalah, satu adalah surga Firdaus, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, dan orang-orang yang memelihara salatnya, mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi, yakni yang akan mewarisi surga Firdaus, mereka kekal di dalamnya. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 9 sampai dengan 11. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka adalah surga Firdaus menjadi tempat tinggal. Surat Al-Kahfi ayat 107. Berikutnya adalah surga Aden, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya sebagai berikut, Allah menjanjikan kepada orang-orang yang mukmin laki-laki dan perempuan akan mendapatkan surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, kekal mereka di dalamnya dan mendapat tempat-tempat yang bagus di surga Aden. Quran Surat At-Taubah ayat 72. Firman-Nya pula yang artinya sebagai berikut, yaitu surga Aden yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, mereka kekal di dalamnya, dan itu adalah balasan orang yang bersih dari kekafiran dan kemaksiatan. Quran Surat Toha ayat 76. Juga firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya sebagai berikut, bagi mereka surga Aden, mereka masuk di dalamnya mereka diberi perhiasan dengan gelang-gelang dari emas dan dengan mutiara, dan pakaian mereka di dalamnya adalah sutra. Quran Surat Fatir ayat 33. Firman Allah Subhanahu wa taala pula yang artinya, yaitu surga Aden yang mereka masuk ke dalamnya mengalir di bawahnya sungai-sungai. Di dalam surga itu mereka mendapat segala apa yang mereka kehendaki. Demikianlah Allah memberi balasan kepada orang-orang yang bertakwa. Quran Surat An-Nahl ayat 31. Dan juga firman-Nya pula yang artinya, yaitu surga Aden yang mereka masuk ke dalamnya bersama-sama dengan orang-orang yang soleh dari bapak-bapaknya, istri-istrinya, dan anak cucunya, sedangkan malaikat-malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 23. Kemudian berikutnya adalah surga Naim, sebagaimana yang telah diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal soleh, mereka diberi petunjuk oleh Tuhan mereka karena keimanannya. Di bawah mereka mengalir sungai-sungai di dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Quran Surat Yunus ayat 9. Firman Allah Subhanahu wa taala juga yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal soleh, bagi mereka adalah surga-surga yang penuh kenikmatan. Di dalam Quran Surat Luqman ayat 8. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya sebagai berikut, sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa disediakan surga-surga yang penuh kenikmatan di sisi Tuhannya. Quran Surat Al-Qalam ayat 54. Berikutnya adalah surga Ma'wa,
sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya yang artinya, adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal soleh, maka bagi mereka adalah surga-surga di tempat kediaman sebagai pahala terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Quran surat As-Sajdah ayat 19. Firman-Nya pula yang artinya sebagai berikut, maka sesungguhnya surgalah tempat tinggalnya. Quran surat An-Nazi'at ayat 41. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, di dekatnya ada surga tempat tinggal. Quran surat An-Najm ayat 15. Berikutnya adalah surga Darussalam, sebagaimana firman Allah yang artinya, Allah menyuruh manusia ke Darussalam, yaitu surga, dan menunjuki orang yang dikehendakinya kepada jalan yang lurus, yaitu Islam. Quran surat Yunus ayat 25. Dan firman Allah yang artinya, bagi mereka disediakan Darussalam, surga pada sisi Tuhannya, dan dialah pelindung mereka disebabkan amal-amal soleh yang selalu mereka kerjakan. Surat Al-An'am 127. Kemudian berikutnya adalah surga Darul Muqamah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, dan mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan segala duka cita dari kami. Sesungguhnya Tuhan kami benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri, yang menempatkan kami dalam tempat yang kekal, surga dari karunia-Nya. Quran surat Al-Fatir ayat 34 sampai dengan 55. Berikutnya yaitu surga Maqamul Amin, sebagaimana yang telah diterangkan dalam Quran dalam firman-Nya yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam tempat yang aman, yaitu surga. Quran surat Ad-Dukhan ayat 51. Kemudian berikutnya adalah surga khuldi, sebagaimana yang telah diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya yang artinya, katakanlah apa yang azab, katakanlah apa yang demikian itukah yang baik, atau surga yang kekal yang telah dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa. Ia menjadi balasan dan tempat kembali bagi mereka. Itulah pemirsa uraian singkat tentang surga dan tingkatan surga dan nama-nama surga. Mudah-mudahan apa yang telah saya sampaikan dapat menambah ilmu pengetahuan keagamaan dan meningkatkan keimanan kita, terutama keimanan tentang hari akhir, yaitu rukun iman yang kelima. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.